Ahli bedah saraf ditemukan tewas tertembak di loteng rumahnya. Dia ditemukan dalam posisi tengkurap, hanya mengenakan kaos kaki dan dibungkus dengan karpet yang berlumuran darah. Tapi siapa yang punya motif untuk menembak dokter yang dicintai ini? Ya, saat polisi menangkap, mereka menemukan keterkaitan mengejutkan antara tersangka dan ahli bedah saraf itu. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Jaksa mengatakan Dr. Devin Hoover ditembak 2 kali di kepala, tapi itu bukan serangan acak atau semacam pasien yang ingin balas dendam. Ini adalah pembunuhan yang dingin dan terencana, dilakukan oleh seseorang yang tanpa disadari dekat dengan sang dokter. Hidayah paling tidak, bukti menunjukkan adanya hubungan antara kedua pria itu, tapi bukan pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Mari kita kembali ke tahun 2023 untuk kasus ini. Pada tanggal 23 April tahun itu, polisi mendatangi rumah seorang ahli bedah saraf berusia 53 tahun Dr. Devin Hoover. Keluarga Dr. Hoover memanggil layanan untuk memeriksa Devin yang tak kunjung mengunjungi ibunya yang sekarat. Petugas di Detroit, Michigan melakukan pemeriksaan kesejahteraan dan menemukan hal mengerikan. Petugas datang dan melihat Range Rover putih menghalangi jalan masuk. Merasa penyelidik dari selanjutnya dan simpan web melihat kabut yang seperti darah di bagian dalam kendaraan yang menghalangi jalan masuk tersebut. Mereka mengamankan Range Rover sebagai barang bukti dan membawanya ke tempat penampungan kepolisian Detroit. Pemilik terdaftar dari Range Rover putih itu diketahui adalah Dr. Devin Hoover dari Detroit. Petugas polisi pergi ke alamat tersebut milik pada masa yang sama dan mencatat bahwa gerbang jalan masuk yang mengarah ke dan dari bagian belakang rumah itu terbuka lebar. Mereka tak bisa menghubungi siapapun di rumah itu meski sudah mengetuk pintu depan dan belakang. Pada 23 April 2023, Departemen Kepolisian Detroit menerima panggilan 911 dari keluarga Dr. Hoover yang meminta pemeriksaan kesejahteraan di rumahnya. Karena mereka tidak dapat menghubunginya. Setelah ia gagal datang untuk menemui ibunya yang sekarat di negara bagian Indiana, Departemen Kepolisian Detroit pergi ke dan melihat gerbang masuk ke belakang rumah terbuka lebar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap adanya sesuatu yang tampak seperti darah di bagian luar pintu belakang rumah. Jika keputusan diambil untuk memaksa masuk ke dalam rumah, artinya selama penyisiran perlindungan di dalam rumah itu. Dr. Devin Hoover ditemukan telah meninggal di ruang merangkak loteng lantai 3. Dia ditemukan dalam posisi tengkurap, hanya mengenakan kaos kaki dan dibungkus karpet yang berlumuran darah. Tampaknya dia telah ditembak di kepala. Saat penyidik menggeledah rumah, mereka sadar beberapa barang pribadinya hilang. Tidak ada ponsel, dompet, kartu kredit, dan jam tangan desainer miliknya juga hilang. Penyelidikan mengungkapkan bahwa hampir segera setelah pembunuhannya, beberapa transaksi keuangan palsu dilakukan dari berbagai rekening bank Dr. Hoover. Transaksi ini berlangsung selama beberapa hari setelah penemuan tersebut. Jadi siapa yang menghabiskan uang Dr. Hoover setelah dia dibunuh? Para penyelidik perlu mengetahui dengan siapa terakhir kali Dr. Hoover berkomunikasi. Nah, setelah memeriksa catatan teleponnya, para detektif mengetahui bahwa ada seseorang yang dihubungi Dr. Hoover, seorang pria bernama Desmond Burks. Bahwa Dr. Hoover memiliki sekitar 4.000 komunikasi dengan nomor yang terdaftar atas nama Desmond Burks yang tinggal di kota Detroit. Pesan-pesan teks itu menunjukkan Desmond Burks dan Dr. Hoover punya hubungan intim dan Desmond Burks pernah meminta bayaran pada Dr. Hoover untuk layanan seksual. Penyelidikan kasus semakin rumit karena banyak saksi yang sangat enggan untuk maju dan membagikan informasi yang sensitif dan pribadi. Nah, analisis juga menunjukkan bahwa pada hari Dr. Hoover dibunuh, ponsel Dr. Hoover berpindah dari alamatnya di West Boston Boulevard ke daerah alamat Desmond Burks di Sussex. Ponsel Dr. Hoover sempat kembali ke West Boston sebentar, lalu kembali ke daerah Desmond Burks di Sussex. Sekali lagi, sebelum pergi ke Fairlane Mall di Dearborn, ponsel Dr. Hoover tidak pernah kembali ke kediamannya di West Boston. Banyak bukti pendukung menempatkan ponsel Dr. Hoover di lokasi yang sama dengan milik Desmond Burks. Bukti tersebut mencakup, namun tentu saja tidak terbatas pada apa yang akan saya sampaikan. Catatan detail ponsel Dr. Hoover, akun Google,
Hasil penggeledahan surat perintah, catatan rinci ponsel Desmond Burke, data lokasi Range Rover, video project Greenlight, video jalan Coil 9901, dan rekaman video pengawasan toko perhiasan Golden Fantasy. Bukti fisik lain ditemukan yang langsung mengaitkan properti Dr. Hoover, Desmond Burke. Pada tanggal terjadinya pembunuhan, Desmond Burke terlihat di kamera pengawas sedang memarkirkan Range Rover milik Dr. Hoover di dekat Tuan Burke tampak berjalan pincang dengan ransel dan sidik jarinya ada di dalam Range Rover itu. Saat itu Desmond Burke berjalan pincang karena sebelumnya pernah ditembak di pinggul. Penggeledahan yang dilakukan di kediaman Dr. Burke menghasilkan penemuan milik Dr. Burke. Salah satu jam tangan Cartier milik Dr. Burke yang saya sebutkan sebelumnya, Dr. Hoover membeli jam tangan ini pada tahun 2020 seharga sekitar $6.000. Surat perintah penggeledahan tambahan di alamat lain milik Desmond Burke yang ditemukan pada April 2024 mengarah pada penemuan Dr. Hoover. Satu lagi jam tangan Cartier milik Dr. Hoover, jam tangan yang dibeli Dr. Hoover 1 hari sebelum pembunuhannya. Jam tangan itu seharga sekitar $7.500. Dr. Hoover dibunuh pada bulan April 2023. Konferensi pers yang mengumumkan penangkapan atas pembunuhannya ini terjadi pada tahun 2024. Bagi orang-orang terkasih Dr. Hoover, mereka akhirnya merasa lega. Pihak berwenang menahan tersangka yang juga diduga terlibat kasus pembunuhan lain. Berdasarkan semua bukti ini dan masih banyak lagi bukti lainnya yang akan kami jelaskan lebih rinci di pengadilan. Sebagai hasil dari semua itu, hari ini kami menuntut Desmond Burke dengan satu dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama. Dakwaan kedua, pembunuhan karena kejahatan. Dakwaan ketiga, pencurian dengan nilai lebih dari $20.000. Dakwaan keempat, melalui komputer untuk kejahatan. Hukuman penjara maksimal 10 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun. Dakwaan kelima, kepemilikan senjata api oleh seorang narapidana. Dakwaan keenam, pelanggaran senjata api berat untuk kedua kalinya, yang terkait dengan dakwaan pertama. Dakwaan ketujuh, pelanggaran senjata api berat kedua terkait dakwaan kedua. Dakwaan kedelapan, pelanggaran senjata api berat kedua terkait dakwaan kelima. Benar harus ingat seperti yang saya sampaikan, terdakwa yang akan tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Dan incaskana adalah Desmond Burke yang sama yang kami dakwakan pada 17 Mei 2024 dengan kasus pembunuhan tingkat 2 lainnya. Sudah 17 Mei 2024, kami mendakwa Desmond Burke, 33 tahun. Terkait dengan insiden kemarahan di jalan yang menewaskan Tuan Salah, 87 tahun dari Dearborn, pada 17 Oktober 2024 sekitar pukul 18.45. Petugas kepolisian Detroit dikirim ke persimpangan West Chicago dan Greenfield Road setelah menerima laporan tentang seorang pria tak sadarkan diri yang tergeletak di jalan. Setibanya di lokasi, petugas menemukan korban, Tuan Salah, dalam keadaan tidak responsif dan mengalami trauma di bagian kepala. Petugas medis tiba di lokasi dan membawanya ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Pada tanggal 11 Mei, Tuan Salah sayangnya meninggal dunia akibat luka-lukanya dan dinyatakan wafat. Diduga saat mendekati persimpangan di West Chicago dan Greenfield Road, kendaraan Tuan Salah menabrak bagian belakang kendaraan Desmond Burke, mobil yang sedang ia kendarai. Mereka berdua keluar dari mobil masing-masing dan terjadi adu mulut. Didugai, aku mengumumkan pada 17 Mei bahwa saat pertengkaran, Tuan Burke memukul Tuan Salah, lalu meninggalkannya di jalan sebelum melarikan diri. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dia kemudian meninggal karena luka-luka tersebut. Perlu dicatat, Tuan Burke kini ditahan di penjara Wayne County dengan jaminan $1 juta tanpa opsi 10%. Pengacaranya dalam kasus itu meminta agar dia dievaluasi untuk kompetensi dan permintaan itu diajukan pada tanggal 24 Mei 2024. Tanggal sidang berikutnya untuknya dalam kasus itu adalah 3 September 2024 di hadapan Hakim Kenneth King dari Pengadilan Distrik ke-36. Sidang itu adalah sidang peninjauan kompetensi. Setelah konferensi pers, keluarga Dr. Hoover berkata, hari ini kami lega karena ada langkah menuju keadilan. Dia adalah pria yang luar biasa, seorang dokter, saudara, anak, paman, dan teman yang selalu hadir dalam hidup kami dengan kebaikan dan kemurahan hati yang tak tergoyahkan. Kami bersyukur seseorang akan bertanggung jawab atas kematian Devin meski kehilangan kami tak tergantikan. Setelah Desmond Burke ditangkap, lebih banyak detail muncul di pengadilan. Pada sidang Juni 2025, kekasih Desmond bersaksi soal tas yang diduga diberikan Desmond.
Detroit Free Press melaporkan, identitas kekasih dilarang disebut atau dideskripsikan media, termasuk jenis kelamin, sesuai perintah hakim. Kita hanya bisa menyebut saksi ini sang kekasih. Menurut laporan tersebut, sang kekasih bersaksi bahwa ada kacamata bedah yang terukir nama Dr. Hoover di atasnya. Selain pistol 9 mm yang ditemukan di tas, Desmond memilikinya saat pembunuhan. Kekasihnya bersaksi membantu Desmond membuang barang-barang itu. Kacamata itu dirobek dan dibuang ke tempat sampah berbeda oleh sang kekasih. Lalu tasnya dibakar oleh sang kekasih di atas panggangan barbeque bersama dengan kemeja dan celana jeans yang ditemukan di dalamnya. Sang kekasih menyebut mereka ke taman untuk membuang pistol Desmond ke sungai. Polisi menyebut Desmond diduga mencuri lebih dari $95.000 dari Dr. Hoover, baik uang tunai maupun barang seperti jam tangan Cartier. Sehari setelah Dr. Hoover dibunuh, kekasihnya bersaksi mereka mengantar Desmond ke Fairline Mall dan Desmond terekam video membeli perhiasan. Kekasih lain Desmond juga memberi kesaksian di salah satu sidang pendahuluan. Mim mereka bersaksi pernah bertemu Desmond di situs web pencari hubungan seksual. Beberapa kekasih menyebut Desmond tidak punya pekerjaan. Dia mendapatkan uangnya dari pekerjaan seks pada dasarnya atau dengan menjual pil. Seorang saksi bersaksi Desmond sering mengeluh tidak punya uang. Saksi lain bersaksi tentang melihat Dr. Hoover dan seorang pria dengan tongkat sedang berhubungan seks sehari sebelum pembunuhan sang dokter. Pada sidang Juni, jaksa membacakan pesan Desmond dan Dr. Hoover pada 22 April, sehari sebelum dokter ditemukan tewas. Dr. Hoover dilaporkan bertanya kepada Desmond apakah dia ingin mengundang orang tersebut kembali ke rumahnya untuk menonton mereka berhubungan seks lagi. Desmond menjawab, "Aku tidak mau kecuali dibayar. Aku tidak suka hanya melakukannya untukmu." Terdakwa pembunuh tersebut kembali muncul di pengadilan minggu ini setelah pengacaranya mengajukan permohonan untuk membatalkan dengan alasan bahwa negara tidak memiliki cukup bukti. Yang mulia, saya hanya shopping military dengan mengatakan bahwa bukti pada pemeriksaan pendahuluan tidak menunjukkan bahwa Tuan Burks membunuh Dr. Hoover secara sengaja, tidak sengaja, atau dengan cara lain. Teori jasa dalam kasus ini bersifat tidak langsung di setiap aspeknya. Ada beberapa saksi dalam kasus ini yang diandalkan jaksa untuk membangun rantai kesimpulan. Itu terlalu lemah untuk mendukung adanya dugaan kuat dalam kasus ini. Beberapa saksi diberikan kekebalan hukum dalam kasus ini. Mereka mengakui di persidangan bahwa mereka telah menghancurkan barang bukti dalam kasus ini, membakar pakaian, membuang senjata yang diduga digunakan. Tetapi mereka menerima kekebalan hukum karena kerja sama mereka. Yang mulia. Hal itu secara langsung memengaruhi kredibilitas mereka dalam kasus ini. Masalah kredibilitas Moka jika digabungkan dengan masalah lain dalam kasus ini membuat penahanan ini menjadi tidak tepat. Sekarang saya akan membahas dakwaan spesifik. Pembunuhan tingkat pertama, seperti yang diketahui, pengadilan ini memerlukan perencanaan dan pertimbangan matang, dan jaksa penuntut gagal membuktikan hal tersebut selama pemeriksaan pendahuluan. Baik ada bukti sama sekali dalam kasus ini tentang adanya rencana, motif, atau pertimbangan matang. Tidak ada komunikasi yang menunjukkan niat, tidak ada pernyataan, tidak ada persiapan, dan tidak ada tindakan sebelumnya atau just setelahnya yang mendukung pembunuhan sengaja pada kasus ini. Orang-orang mencoba menyimpulkan adanya perencanaan ini dari fakta bahwa Tuan Burks diduga terlihat membawa pistol sekitar sebulan sebelum Dr. Hoover dibunuh. Namun, sekadar memiliki senjata api, beberapa minggu sebelumnya tidak menunjukkan niat untuk membunuh Dr. Hoover, juga tidak menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya. Tuan Burks mungkin pernah berhubungan dengan Dr. Hoover dan kemudian dikaitkan dengan barang-barang yang diduga milik beliau. Dan jaksa ingin kita percaya bahwa Tuan Burks pasti membunuh beliau hanya berdasarkan hal itu. Kesimpulan itu mengharuskan kita menumpuk spekulasi demi spekulasi dalam kasus ini. Paling tidak, bukti hanya menunjukkan adanya hubungan antara kedua pria itu, tapi bukan pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Kiumtin pabakungkais moti perencanaan garos tirakat yang tiasnya dan termasuk pembunuhan berencana tingkat pertama tidak dapat dipertahankan. Kedua, saya ingin beralih ke dakwaan pembunuhan karena tindak kejahatan. Kaiting misteri perbankan dan tindak kejahatan lainnya, sinai dapat memanfaatkan perlu kesaksian.
Bukti dari pemeriksaan awal menunjukkan bahwa transfer melalui aplikasi uang tunai pembelian perhiasan semuanya terjadi setelah kematian Dr. Hoover. Permisi. Doktrin pembunuhan berat hanya berlaku ketika niat untuk mencuri sudah ada pada saat pembunuhan terjadi. Jika niat untuk mencuri muncul setelahnya, itu bukan pembunuhan berat. Yang mulia, inilah yang terjadi dalam kasus ini. Bukti dari jaksa penuntut paling jauh hanya menunjukkan bahwa setelah Dr. Hoover meninggal, seseorang menggunakan akun dan propertinya. Tidak ada kesaksian, catatan, atau bukti forensik yang menunjukkan Tuan. Burks mempunyai Dr. Hoover yang terus dilakukan pencurian. Bahkan jika mengasumsikan bahwa Tuan Burks kemudian terlibat dalam penipuan keuangan, tindakan itu secara hukum berbeda karena terjadi setelah pembunuhan. Keterkaitan yang diperlukan untuk pembunuhan karena kejahatan berat memang tidak ada. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan, karena tuduhan-tuduhan ini tidak dapat dikenakan kepada Tuan Burks, maka kedua tuduhan kepemilikan senjata api untuk kejahatan berat yang didakwakan kepadanya juga tidak dapat dikenakan. Saya percaya dalam kasus ini, hakim yang mendengarkan bukti pada pemeriksaan pendahuluan itu sebagian besar adalah spekulasi dan kesaksian dari para saksi yang berada di bawah kekebalan serta semua barang bukti. Jadi saya percaya hakim telah menyalahgunakan kebijaksanaannya dalam menahan Tuan Burks atas tuduhan-tuduhan ini. Ya, saya meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan saat ini. Ya, jadi itulah argumen dari pihak pembela. Dan seperti yang Anda dengar dari pihak negara, jaksa tetap pada bukti mereka. Tapi mari kita dengarkan apa yang akan dikatakan hakim. Apakah dia akan membatalkan tuduhannya? Pengadilan menyimpulkan terjadi tindak pidana dan ada cukup alasan terdakwa adalah pelakunya. Itu perkara People v. Stone 463 MISH 558/2001. Alasan yang cukup ada ketika pengadilan menemukan dasar kecurigaan yang masuk akal, didukung oleh keadaan yang cukup kuat untuk membuat seseorang yang berhati-hati percaya bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan. Itu adalah 224 MISH A-P 551/1997 serta People v. Regal 223 MISH APP 34/1997. Kesalahan di luar keraguan yang wajar tidak perlu dibuktikan pada pemeriksaan pendahuluan. Untuk membenarkan pelimpahan perkara, harus ada beberapa bukti dari mana setiap unsur dari dakwaan yang didakwakan dapat disimpulkan. Jika ada bukti yang dapat dipercaya bertentangan dan menimbulkan keraguan yang wajar terhadap kesalahan terdakwa, maka masalah kesalahan tersebut tetap menjadi pertanyaan fakta. Diserahkan pada pengadilan atau efeknya. Itu adalah perkara People v. King 412 MISH 145 tahun 1981. Dalam membuat keputusan apakah terdakwa harus dilimpahkan ke pengadilan negeri, hakim pemeriksa harus menentukan bobot dan kompetensi bukti. Sekarang, sesuai dengan perkara People v. Henderson 282 MISH Asisten Pribadi 372/2009. Putusan pengadilan distrik bahwa dugaan perbuatan termasuk dalam lingkup hukum pidana merupakan pertanyaan hukum yang ditinjau kembali secara de novo. Keputusan menahan terdakwa berdasarkan bukti akan ditinjau untuk melihat kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Dan ketika pengadilan sirkuit meninjau keputusan penahanan berdasarkan kasus Henderson dari pengadilan distrik, pengadilan harus mempertimbangkan semua catatan pemeriksaan pendahuluan dan tidak menggantikan penilaiannya dengan pengadilan distrik. Penuntut dalam kasus ini dan dalam permohonannya menguraikan tuduhan serta teori mereka tentang kasus ini. Saat ini, semua ini hanya tuduhan. Penyelidikan berdasarkan transkrip pemeriksaan awal yang dibaca oleh pengadilan ini dimulai sebagai hasil dari sebuah pengaduan bahwa sebuah lahan putih, sebuah Land Rover putih menghalangi jalan masuk di 9.901 Jalan Coyle di kota Detroit. Diduga ada darah di bagian dalam kendaraan tersebut. Kendaraan itu milik Dr. Devin Hoover. Tak lama setelah itu, dilakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Dr. Devin Hoover di 150 West Boston Boulevard, kota Detroit.
Gerbang jalan masuknya terbuka. Ada darah di dekat pintu masuk belakang luar rumah itu. Setelah dilakukan pencarian di rumah, Dr. Hoover ditemukan di ruang merangkak lantai 3 di loteng. Sebuah autopsi dilakukan oleh Dr. Lila Vitti, di mana dia berpendapat bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak di kepala dan cara kematiannya adalah pembunuhan. Sekarang, pada pemeriksaan pendahuluan, jaksa penuntut menghadirkan bukti yang mengaitkan Tuan Burks dengan kasus pembunuhan tersebut. Segera setelah pembunuhan itu, bukti menunjukkan bahwa terdakwa mengalihkan lebih dari $20.000 dari Dr. Hoover ke rekeningnya dan mentransfer uang itu ke Tuan Burks, rekan-rekan di akun Cash App. Tuan Brooks kemudian memberitahu rekan-rekannya untuk mentransfer seluruh atau sebagian uang itu kembali kepadanya di akun Cash App miliknya. Dia diduga bekerja sama dengan rekannya untuk memakai kartu kredit Dr. Hoover. Sekarang, bukti berdasarkan catatan telepon, data, dan analisis ponsel menunjukkan bahwa dia akan bertemu. Dia, yaitu Tuan Brooks, akan bertemu dengan Dr. Hoover pada tanggal 22 April 2023 dan pada tahun 2023 dia memiliki hubungan pribadi dengannya. Bukti tidak langsung diduga menunjukkan bahwa dia bersama Dr. Cooper pada atau sekitar waktu terjadinya pembunuhan dan terdakwa menyimpan ponsel Dr. Hoover. Setelah pembunuhan terjadi, Tuan Burks memiliki sejumlah besar uang dan memberitahu salah satu rekannya bahwa dia punya cukup uang untuk membeli rumah. Bukti menunjukkan sebelum kejadian ini bahwa terdakwa memiliki penghasilan yang sangat rendah dan sebagian hidup dari uang orang lain. Sekarang, bukti yang diterima dalam pemeriksaan pendahuluan juga menunjukkan bahwa terdakwa mengendarai Land Rover milik Dr. Hoover dengan darah di dalam kendaraan tersebut ke 9.901 Coyle Street pada hari terjadinya pembunuhan. Tindakannya setelah pembunuhan bisa dikatakan demikian dan saya tahu jaksa penuntut memang berargumen seperti itu. Hal ini dapat menunjukkan kesadaran akan rasa bersalah dan upaya untuk menutupi pembunuhan tersebut, termasuk membuang pistol. Dia melihatnya sendiri, dia melihatnya untuk dirinya sendiri dan juga kepada rekan-rekannya yang lain. Menghapus informasi di ponsel dan mengganti nomor telepon. Tuan Burks diduga memiliki barang-barang pribadi Dr. Hoover dan diduga membakar pakaian yang ia kenakan pada hari terjadinya pembunuhan. Informasi juga menunjukkan bahwa terdakwa langsung pergi membeli perhiasan setelah pembunuhan di Fairlane Mall. Ada banyak bukti lain yang diajukan pada pemeriksaan pendahuluan, termasuk bukti yang digunakan jaksa untuk mengaitkan Tuan Brooks dengan kematian Dr. Hoover. Sekarang, terkait dengan dakwaan pertama pembunuhan tingkat 1 yang direncanakan, untuk memenuhi unsur pembunuhan tingkat 1 yang direncanakan, harus dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap orang lain dilakukan dengan sengaja, secara sadar, dan direncanakan terlebih dahulu. Itu perkara People v. Youngblood 165 MISH asisten pribadi 381-1988. Meskipun lamanya, waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi suatu pilihan sebelum diambil tidak dapat ditentukan secara pasti, harus ada jeda waktu di mana seseorang dapat mempertimbangkan kembali keputusannya. Itu perkara 158 MISH asisten pribadi 302-1987. Perencanaan dan pertimbangan dapat disimpulkan dari fakta dan keadaan yang tercatat dalam berkas perkara. People v. Gonzales 178 MISH asisten pribadi 526-1989. Meskipun tidak eksklusif, faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan perencanaan antara lain hubungan sebelumnya antara terdakwa dan korban. Dan di sini ada hubungan pribadi sebelumnya antara keduanya. Faktor kedua adalah tindakan terdakwa sebelum dan sesudah kejahatan. Pengadilan dapat mempertimbangkan, terutama dalam permohonan seperti ini, tindakan terdakwa setelah kejahatan untuk menunjukkan adanya perencanaan pembunuhan. Dan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh pengadilan
dan apa yang didakwakan itu bisa saja cukup berdasarkan tindakan terdakwa segera setelah pembunuhan untuk menunjukkan kemungkinan adanya perencanaan. Aspek ketiga, faktor ketiga adalah keadaan pembunuhan itu sendiri, termasuk senjata yang digunakan dan lokasi luka yang ditimbulkan. Ini adalah 2 luka tembak di kepala. Ada cukup bukti untuk melanjutkan pada dakwaan pertama. Dakwaan ketiga adalah pencurian $20.000 atau lebih. Sedangkan dakwaan kedua adalah pembunuhan karena tindak pidana. Tuduhannya adalah misalnya ada sebuah Range Rover SUV, kunci yang diambil dan sebuah ponsel yang diambil, uang tunai, kartu kredit, perangkat keuangan oleh Tuan Burks dari Dr. Hoover. Dan bukti menunjukkan bahwa jumlahnya adalah $20.000 atau lebih. Dan itu akan menjadi dasar tindak pidana untuk dakwaan kedua. Jadi ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan pada dakwaan itu juga. Terkait dengan komputer yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ada tuduhan yang berkaitan dengan akun aplikasi uang tunai. Hal itu sudah dijelaskan dan dibahas oleh pengadilan bahwa komputer tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Ada cukup bukti untuk tujuan itu. Ada ketentuan untuk dakwaan kelima, yaitu kepemilikan senjata api oleh narapidana. Dan dakwaan kepemilikan senjata api lainnya yang terkait dengan dakwaan-dakwaan tersebut. Ada cukup bukti untuk membawa semua dakwaan tersebut ke persidangan. Ya, ini adalah kasus berdasarkan bukti tidak langsung. Pengadilan benar-benar menghargai argumen yang disampaikan oleh Nona Kraus. Kasus ini didasarkan pada bukti tidak langsung yang dapat digunakan di persidangan seperti diketahui kedua pihak. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ini pemeriksaan pendahuluan, permohonan pembatalan. Ini adalah tuduhan pada saat ini. Namun, pembatalan ini diajukan berdasarkan jurisprudensi dan fakta-fakta kasus yang telah disampaikan ke pengadilan. Pengadilan tidak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh hakim pengadilan distrik dalam menyerahkan terdakwa atas tuduhan ini. Kasus ini akan berlanjut seperti kata hakim. Sambil menunggu negosiasi pembelaan, kasus ini akan dibawa ke juri untuk diadili. Tanggal sidang berikutnya untuk Desmond Burks dijadwalkan pada hari Jumat 5 Desember dan hakim mengatakan bahwa tanggal tersebut akan menjadi batas akhir untuk segala jenis negosiasi pembelaan. Terima kasih Minky setelah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.